Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qanafitina auzakumullah. Setelah kita mengkaji beberapa bab dalam kitabul imarah yang sebelumnya kita telah mengetahui beberapa persyaratan seorang yang layak menjadi khalifah untuk kaum muslimin. Di antaranya ialah ayyakuna Quraisyan, dari orang Quraisy. Kemudian setelah kita ketahui bersama bahwasanya pengangkatan seorang khalifah di dalam Islam itu ada banyak cara. Yang pertama ialah diangkat oleh seorang pemimpin yang akan meninggal dunia, langsung ditunjuk siapa yang paling layak untuk meneruskan kepemimpinan, atau menyerahkan urusan pemilihan kepada alul hil wal uqdi, yakni para ulama yang memahami agama Islam ini dengan baik, yang adil, sekalipun jumlah mereka cuma satu. Nah, sekalipun tidak mewakili aspirasi masyarakat yang rusak sekalipun, tapi mereka lah yang berhak, yang lebih layak untuk memilih siapa yang paling cocok sebagai pemimpin. Kemudian telah kita bahas juga tentang larangan meminta sebagai pemimpin, yakni mengangkat diri sebagai pemimpin atau mengajukan diri sebagai calon pemimpin atau berambisi untuk menjadi seorang pemimpin, seperti yang dijelaskan pada hadis-hadis yang lama. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya dalam kitab Imarah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, babu karahatil imarah fi ghairi darurah. Bab kebencinya kepemimpinan fi ghairi darurah, bila tidak terpaksa menjadi pemimpin. Artinya cita-cita untuk menjadi seorang khalifah itu tidaklah disukai dalam Islam, kecuali terpaksa harus menjadi khalifah karena keadaan menghendaki demikian. Ya. Bukan sesuatu yang diperbutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apa generasi terbaik umat ini. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini yang begitu berambisi dan begitu cinta dan senang menjadi pemimpin, seolah-olah dengan menjadi pemimpin cita-citanya telah sukses, ya. Nah, seolah-olah dia akan menjadi orang yang terkenal, yang menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya di dunia. Padahal yang namanya al-imarah, kepemimpinan, itu bukanlah
kesenangan atau kenikmatan, tetapi amanah dan tanggung jawab yang kalau tidak ditunaikan akan memetik penyesalan besok pada hari kiamat. Al-Imam Muslim rahimahullah taala membawakan dua hadis dalam masalah ini. Haddatsana Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-Laits telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-Laits telah menceritakan kepada kami abi bapak saya Shu'aib bin Al-Laits, yakni Shu'aib bin Al-Laits. Haddatsani Al-Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad. Haddatsani Yazid bin Abi Habib telah menceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib. Abu Habib namanya ialah Abdurrahman. An Bakar bin Amr, dari Bakar bin Amr. Anil Harith bin Yazid Al-Hadrami, dari Al-Harith bin Yazid Al-Hadrami. An Ibni Hujairah Al-Akbar, dari Ibnu Hujairah Al-Akbar. Ini khanabatin azakumullah, Ibnu Hujairah namanya juga Abdurrahman. Naam, Abi Habib tadi namanya ialah Suwaid, bukan Abdurrahman. Jadi Ibnu Hujairah Al-Akbar namanya Abdurrahman, adapun tadi Abu Habib namanya Suwaid. An Abi Dzar, dari Abu Dzar qala, ia berkata, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bercerita. Qultu ya Rasulullah, ala tasta'milun? Aku pernah berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya Anda mengangkat saya sebagai seorang pemimpin? Itu diucapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari sebelum mengetahui tentang larangan meminta diri sebagai pemimpin. Qala, Abu Dzar bercerita, fadaraba biyadihi ala mankibi. Maka Rasulullah memukulkan tangannya di atas pundakku. Ya, pundakku ditepuk-tepuk oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah, orang yang lemah. Wa innaha amanah, sementara al-imarah, al-wilayah, yakni kepemimpinan adalah amanah yang berat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan kepemimpinan itu nanti pada hari kiamat akan menjadikan seorang itu hina dan menyesal. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang benar-benar melaksanakan amanah itu dengan baik, wa alladzi alaihi fiha, dan menunaikan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, ini kasusnya sama. Haddatsana Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim, kilahuma anil Mukri. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim, keduanya dari Al-Mukri. Beliau namanya ialah Abdullah bin Yazid. Al-Mukri ialah Abdullah bin Yazid. Qala Zuhair berkata, hadatsana Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid. Hadatsana Sa'id bin Abi Ayyub, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub. An Abi Dzar, an Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Ubaidillah bin Abi Ja'far Al-Qurashi. An Salim bin Abi Salim Al-Jaisan, dari Salim bin Abi Salim Al-Jaisan. An abihi, dari bapaknya. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, sungguh saya melihat engkau ialah orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan sungguhnya aku menyayangi engkau seperti aku menyayangi diriku sendiri.
La ta'ammaranna al-itsnaini, jangan kamu menjadi pemimpin walaupun untuk 2 orang anak buah. Wala tawallayanna mala yatim, dan jangan ngurus harta anak yatim karena kamu tidak mampu menangani masalah itu. Nah, di dalam hadis ini ikhwan fillah a'azakumullah terdapat faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka tidaklah orang-orang yang terambisi dengan yang namanya kepemimpinan. Bahkan termasuk sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai oleh mereka. Kenapa? Karena bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang bisa ditunaikan dengan enak-enak. Tapi imarah, kepemimpinan ialah amanah yang sangat berat, yang kalau tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi apa? Penghinaan dan penyesalan besok pada hari kiamat. Coba kita bandingkan dengan generasi-generasi kaum muslimin belakangan ini, yang mereka membangkitkan semangat generasi mudanya agar bercita-cita menjadi pemimpin, ya, semangat menjadi pemimpin, seolah-olah cita-cita tertinggi ialah menjadi apa ini? Pemimpin atau penguasa. Nah, baik. Tetapi ikhwan fillah a'azakumullah, bila terpaksa kondisi mengendaki dia harus menjadi pemimpin karena memang dipercaya oleh umat, dipercaya karena tidak ada lagi yang lebih baik daripada dia, maka hal ini tidak apa-apa, dengan catatan melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain. Al-hattu ala tanbihil khatib. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memperingatkan orang yang melakukan kesalahan, menegur orang yang melakukan apa ini? Kesalahan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap siapa ini? Abu Dar. Abu Dar telah melakukan apa ini? Kesalahan yang tidak beliau sengaja karena belum tahu ilmunya. Ya. Ala tastamiluni. Ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya Anda mengangkat saya sebagai apa ini? Pemimpin. Ternyata Rasulullah kemudian menepuk pundaknya Abu Dar sambil menyatakan, "Ya Abu Dar, innaka dhaif." Langsung, kamu ini dalam masalah ini lemah. Dalam masalah apa ini? Kepemimpinan lemah. Ya. Jadi jangan minta-minta lemah. Diingatkan. Tidak kemudian, baik, kamu adalah orang yang aku sayangi seperti aku menyayangi diriku. Seperti dalam hadis tadi. Ini uhibbulaka ma uhibbu li nafsi. Aku itu sayang sama kamu seperti aku menyayangi diriku sendiri. Kamu minta jabatan yang mana? Pilih. Ternyata tidak demikian jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diingatkan, ya, diingatkan bahwasanya Anda, wahai Abu Dar, lemah dalam masalah kepemimpinan sehingga tidak cocok menjadi pemimpin. Bahasa yang sangat bijaksana, ya. Tidak kemudian, jangan begitu ngomongnya, nggak boleh begitu. Tapi bahasa yang sangat bijaksana, kamu nggak mampu, ya. Jadi nggak usah minta. Gitu. Berarti boleh minta, ya, dilarang, tapi dengan cara yang halus. Kenapa kok demikian? Penjelasannya karena dalam hadis sebelumnya dilarang dengan larangan an-nahy, ya. Nah, baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya di antara syarat seorang sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai amir,
Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan yang lalu, banyak sekali syarat-syaratnya ya. Di antaranya ialah al-quwwah. Memiliki kekuatan, kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau orangnya sakit-sakitan, cacat, fisik, ataupun mental, nah ini. Sementara urusan umat semakin lama semakin kompleks, ya, maka sudah barang tentu bisa kita pastikan orang-orang seperti itu banyak sekali yang tidak melaksanakan tugas dengan apa ini? Baik. Karena nggak mampu, tapi dia karena ambisinya yang kuat, sekalipun cacat, ya terus berupaya supaya keinginannya ya keinginannya apa ini? Tercapai menjadi seorang pemimpin. Baik memenuhi syarat atau tidak peduli. Ya, nah, nggak usah dicontohkan, contohnya banyak. Ya, nah. Ini berdasarkan pernyataan Rasulullah, innaka dha'if. Sesungguhnya engkau lemah dalam masalah ini. Artinya, kalau kuat, berarti layak jadi apa ini? Pemimpin. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya yang bisa kita ambil dalam hadis ini, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, wa innaha amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khisun wa nadamah illa man akhadhaha bi haqqiha wa alladhi alayhi fiha. Syarat seorang pemimpin yang baik ialah al-amanah. Seorang yang amin, orang yang terpercaya. Walaupun namanya amin, tapi kalau nggak terpercaya, ya nggak layak jadi pemimpin. Ya, amanah itu melaksanakan tugas dengan baik, adil, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amanah, ya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang engkau upahi atau engkau jadikan sebagai pegawai yang terbaik ialah al-qawiyul amin. Orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang ancaman keras bagi para pemimpin yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, menyia-nyiakan tanggung jawab yang ada padanya. Ya, nah, si pemimpin itu, masya Allah, harusnya tahu diri, ya, bahwa apa yang dia tanggung saat itu sangatlah berat, apa yang dipikulnya sangat berat, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya ialah wa innaha khizyun wa nadamah. Akan menjadi penyesalan, akan menjadi kerendahan, kehinaan bagi orang tadi besok pada hari kiamat. Ya. Nah, sehingga sangat tidak nyaman menjadi pemimpin itu, ya. Ancamannya mengerikan. Lengah sedikit, rugi, menyesal besok dari kiamat. Seperti itu. Apalagi kalau banyak sekali tugas-tugas yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik, tapi dia tidak mau mengundurkan diri, masih bersikeras, ya, menjadi pemimpin, sok pede, tambah buadul, tambah berantakan, hina dan rendah besok pada hari kiamat. Penyesalan saat itu dia ada gunanya, ya. Nah, kemudian ikhwan fillah a'udzubillah, dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang keutamaan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah menyatakan, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, aku sayang kamu seperti aku menyayangi apa? Diriku.
Kalau ada sahabat yang disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan sahabat tadi memiliki keutamaan yang lain daripada yang lain. Ya, nah, di antara bukti sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat Abu Dzar sebagai seorang pemimpin karena beliau tahu Abu Dzar tidak mampu menjadi pemimpin. Itu tanda orang yang kaya. Ya. Kalau ada misalkan orang yang mengajukan calon, dilihat ini agamanya amburadul, ya, nggak paham masalah agama, halal haram nggak paham, ya, sholatnya saja masih kayak gitu, ya, apalagi ngurus umat. Kemudian datang kepada Anda yang saat itu Anda ialah alul khil wal ukti, seorang ulama di negara Anda. Kemudian dia melobi Anda, kamu kan teman baik saya, ya. Saya saja dicalonkan sebagai pemimpin. Jawab saja sama dia. Justru karena saya sayang sama kamu, ya, kamu nggak saya angkat jadi pemimpin, ya, karena kamu dalam masalah ini belum layak. Jangan tersinggung kalau dikitukan, ya. Kenapa? Karena orang yang memberi pengarahan, mengarahkan yang baik, walaupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang diarahkan tadi itu. Sebagai bukti apa ini? Sayangnya. Sebagai seorang apa ini? Orang yang sayang. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Kemudian, dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya al-wilayah, kekuasaan itu ada dua. Al-wilayatul kubra wal wilayatul sughra. Kekuasaan yang besar, yakni mencakup kepentingan umum. Dan al-wilayatul sughra yang mencakup kepentingan khusus. Jadi kekuasaan kecil, kekuasaan seorang suami di dalam rumah tangga, ya, kekuasaan seorang bos di dalam perusahaannya dan lain-lain, ya, khusus di tempatnya. Tapi kalau al-wilayatul kubra umum, yakni penguasa yang menangani semua kepentingan kaum muslimin. La ta'muranna 'ala itsnaini wa la tawallayanna ma'ala yatim. Jelas, ya. Kamu Abu Dzar jangan sampai menjadi pemimpin walaupun anak buahnya cuma 2. Bayangkan. Rakyatnya cuma 2 orang saja enggak boleh. Apalagi rakyatnya 2 miliar. Ya. Nah, wala tawallayanna ma'al yatim, dan jangan kamu ngurus harta anak yatim. Jangan ikut andil ngurus harta anak yatim karena kamu enggak mampu ngelola. Ini namanya wilayah as-sughra, ya. Kekuasaan yang lingkupnya kecil. Seperti ngurus harta anak yatim. Ngurus harta yatim itu amanah loh, ya. Enggak enak-enakan. Dimakan nakal alasannya, ya. Dibiarkan saja enggak berkembang, selama-lama habis. Anak yatim tadi itu nanti kehabisan apa ini? Bekal. Sehingga harus pintar-pintar untuk menjaga harta anak yatim. Dan orang yang menjaga harta anak yatim itu, mengelola harta anak yatim itu, termasuk sedang memegang kendali al-wilayah as-sughra, yang nanti juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas tanggung jawabnya. Naam. Selanjutnya, babu fadilatil imamil adil wa uqubatil jair wal hasi ala rifqi bir ra'iyah wa nahi an idkhalil masyaqqa alaihi. Bab keutamaan pemimpin yang adil dan hukuman bagi pemimpin yang zalim, dan anjuran kepada para pemimpin untuk bersikap lembut kepada rakyatnya, dan larangan untuk memberi beban berat kepada rakyatnya. Masya Allah, bab yang disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya ini merupakan fikih beliau, ya, yang sangat luar biasa.
Nah, kalau sampai orang itu sudah ditunjuk oleh ahlul hil wal uqti, para ulama yang memang mengerti tentang masalah-masalah negara, yang mengetahui hukum-hukum syariat, menunjuk dia, memberi kepercayaan kepada dia untuk menjadi seorang pemimpin, maka jadilah imam yang adil, pemimpin yang adil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Riyadhus Shalihin menyatakan bahwasanya seorang pemimpin itu dikatakan adil bila yang pertama ayyahkuma bi ahkamillah, yakni memberlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi seorang pemimpin yang adil itu ialah pemimpin yang dengan kekuasaannya berusaha untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau satu syarat ini saja sudah tidak terpenuhi, sekalipun dia tiap hari ngasih rakyatnya sembako, uang, ataupun yang lainnya, pekerjaan, ataupun yang lainnya, tidak dikatakan adil. Ya, di orang yang adil itu menurut syariat ialah orang yang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Kalau sampai tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mempreteli atau bongkar pasang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satu dipreteli dalam negaranya tadi itu. Ini adalah pemimpin yang jair, yang zalim, bukan yang adil. Belum lagi syarat yang kedua, pemimpin yang adil itu ialah ayyadha al-asya' fi mawadhi'iha, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau memang ini ialah haknya rakyat, ya dikasihkan ke rakyat. Kalau ini memang haknya dia, ya dia pakai. Artinya menghukumi sesuatu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, di antaranya ya tadi bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, kemudian tidak memberi beban berat kepada rakyatnya di luar batas kemampuan mereka. Itu masuk syarat seorang pemimpin yang adil. Ini ada keutamaannya. Ya. Nah, untuk jadi pemimpin yang adil sangat berat, sangat sulit, apalagi kiri kanan selalu digoyang. Ya. Apalagi tidak ada satu kata mufakat dalam satu negara itu untuk melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau dalam kondisi semacam itu, ya kalian jangan kemudian berambisi menjadi apa ini? Pemimpin. Kenapa? Sekalipun Anda kebar-kebar, insya Allah kalau saya nanti jadi pemimpin, akan kita tegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Ternyata diangkat jadi pemimpin, ya sama saja dengan pendahulunya. Itu bukan namanya al-imamul adil, namanya al-imamul jair, yang zalim. Ya, nah, baik, semacam ini. Bagaimana supaya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala terlaksana kalau tidak ada yang mau jadi pemimpin? Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya itu enggak langsung kemudian jadi raja saat itu, bahkan beliau ditawari sebagai pemimpin oleh Darna II, parlemen orang-orang kafir musyrik, untuk sebagai pemimpin dengan catatan toleran dengan agama mereka. Ternyata Rasulullah menolaknya. Kenapa kok sampai tersebar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala bidakwah, dengan dakwah, ya, dakwah pelan-pelan, sedikit demi sedikit rakyatnya didakwai. Lama-lama kalau banyak
rakyatnya yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rakyat-rakyat yang ngerti agama semacam itu tidak akan ridho negara ini dipimpin oleh orang yang zalim. Ya. Nah, tapi kalau dakwah tidak ada, hanya gembar-gembor saja. Ya, jadilah seperti itu. Sekalipun, Masya Allah, dia jebolan pesantren sekalipun jadi pemimpin. Ya, dalam keadaan tidak ada kekuatan yang bisa menyebabkan dia menyebarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena menteri-menterinya ya masih banyak yang kafir. Ya, jajaran-jajaran sampai ke desa banyak yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, nggak bisa apa ini? Berbuat apa-apa. Mau menerapkan keputusan presiden yang ini, wah, langsung demo. Nyalinya ciut, nggak jadi lagi. Akhirnya terus begitu sampai masa jabatannya habis, hukum Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tegak. Nah, kemudian uqubatul jair, hukuman pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim itu di antaranya tadi itu cirinya tidak memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan membenci syariat Allah Subhanahu wa taala atau menekan orang-orang yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu juga menzalimi rakyatnya. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Ibnu Numair. Telah menceritakan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair. Naam, Ibnu Numair namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Kalau mereka semuanya berkata haddatsana Sufyan bin Uyainah. Telah menceritakan pada kami Sufyan bin Uyainah an Amr yakni bin Dinar dari Amr bin Dinar, an Amr bin Aus dari Amr bin Aus, an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr. Qala Ibnu Numair wa Abu Bakar yablughu bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Numair dan Abu Bakar berkata yang sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yablughu bin Nabiy, ini bentuk ucapan yang dihukumi sama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hukmil marfu, ya. Nah, wa fi hadits Zuhair qala, dalam hadis Zuhair ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina 'indallahi ala manabir min nur al yaminir rahmani azza wa jal wa qilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang adil nanti akan didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menaiki mimbar-mimbar dari cahaya. Ya. Di sebelah yamin Rahman Azza wa Jalla. Sebelah tangan kanannya Allah Azza wa Jalla. Wakil tayadai yamin, kedua tangannya Allah itu kanan. Siapakah al-muqsitin? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka yang adil dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, wa ahlihim, adil dalam menghukumi keluarganya, wa mawalu, dan siapa saja yang di bawah kekuasaannya. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah, jelas di antara keutamaan pemimpin yang adil besok mendapat kehormatan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yakni dipersilakan untuk naik mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, yang dekat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya untuk pemimpin-pemimpin apa ini? Yang adil. Siapakah mereka? Pemimpin yang adil yang mendapat kehormatan semacam ini, alladzina ya'diluna fi hukmihim. Adil dalam pelaksanaan hukum Islamnya. Yang layak dirajam ya dirajam, yang layak diblokir karena kebid'ahan dan kesesatannya ya diblokir. Ya.
Yang layak untuk dieksekusi, kisos, ya dikisos. Yang layak untuk diberi zakat, diberi tunjangan dari negara, dikasih. Adil, ya. Nah, wa adil, dan juga adil dalam mengurus keluarganya, wa mawalu, dan adil dalam mengurus siapa saja yang ada di bawah kekuasaan. Tapi nanti kepala rumah tangga yang merupakan pemimpin as-sughra, pemimpin kecil, yakni dalam lingkup kecil dalam rumah tangga, kalau adil dalam memimpin rumah tangganya, adil terhadap keluarganya, yakni membimbing keluarganya untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, adil dalam bersikap di antara istri-istrinya. Istrinya kadang-kadang lebih dari satu, ya. Adil di antara istri-istrinya. Adil di antara anak-anaknya. Maka juga akan mendapatkan fadilah. Ya, akan dipersilakan menaiki mimbar-mimbar dari cahaya. Wa mawalu, dan adil terhadap mereka yang ada di dalam kekuasaan. Entah itu bos perusahaan, ya, terhadap karyawannya, ya, ataupun pemangku pondok pesantren terhadap santri-santri dan pengurus-pengurusnya dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini, terdapat faidah bahwasanya termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-yad, memiliki tangan. Allah itu punya tangan. Al-yad itu tangan. Dan tangannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangannya makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita yakin Allah punya tangan karena Allah dan Rasul-Nya yang menyampaikan tentang masalah itu. Dan kita yakin tangannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluknya. Nah, kemudian yang kedua, wakil tal yadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Ya. Sama-sama kanan. Wallahu ta'ala ala bisawab. Bagaimana wujudnya dan sebagainya itu nanti akan bisa kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita memasuki surganya. Sehingga kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang indah. Bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saat ini ya, tidak ada yang tahu bagaimana wujudnya, ya. Hanya kita imani Allah punya tangan dan kedua tangan Allah itu apa? Kanan. Dalam riwayat yang lainnya itu ada pernyataan kalau tangannya Allah Subhanahu wa taala itu ada yang kanan, ada yang kiri. Tetapi riwayat semacam itu tidak sahih, ya. Nah, tambahan tangan Allah ada yang kiri itu. Baik. Nah. Haddatsani Harun bin Sa'id Al-Aili, haddatsana Ibnu Wahb, haddatsani Harmalah an Abdurrahman bin Sumamah bin Sumasa. Telah menceritakan kepada saya Harun bin Sa'id Al-Aili, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada saya Harmalah dari Abdurrahman bin Sumasa. Qala, ia berkata, ataitu Aisyah as'aluha an syai'in. Aku pernah mendatangi Aisyah, menanyakan kepada beliau tentang suatu masalah. Faqalat, mimman anta? Maka Aisyah bertanya, mimman anta? Kamu dari mana? Faqultu rajul min ali Misr. Saya adalah orang Mesir. Faqalat, kaifa kana sahibukum lakum fi ghazatikum hadhihi? Maka Aisyah pun bertanya, bagaimanakah pemimpin kalian, ya, ketika memimpin kalian perang? Faqala ma naqimna minhu syai'a. Maka dia pun menjawab, ma naqimna minhu syai'a. Kami tidak punya rasa dendam atau marah sedikit pun kepadanya. In kana la yamutu li rajuli min al-ba'ir fayu'tihi al-ba'ir. Wal abdu fayu'tihi al-abd. Pemimpin kami itu sungguh kalau sampai seorang kami ada yang untanya mati, ya dikasih unta.
Atau kalau sampai ada budaknya yang mati, dikasih budak sama pemimpin kamu. Wa yahtaju ila nafqah fayuti nafqah. Kalau di antara kami ada yang butuh nafkah, ya dikasih nafkah. Gitu ya. Masya Allah. Ya. Ini pemimpin Mesir saat itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Siapakah dia? Pada zaman itu sampai-sampai ada rakyatnya yang lapor kepada Aisyah, mau tanya, Aisyah pun tanya, bagaimana pemimpin kalian dalam urusan kalian? Wah, kami sangat senang. Enggak pernah marah sama dia sama sekali. Ya. Kalau rakyatnya ada yang untanya yang meninggal, ya, sampai sedih gitu ya, dikasih unta. Kalau ada budaknya yang mati, ya dikasih budak. Kalau butuh nafkah, tahu nafkah ya? Apa itu? Ya, butuh uang, ya, untuk menyambung hidup karena nggak mampu, dikasih. Wah, untuk menyambung hidup. Naam, faqalat amma innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi Muhammad bin Abi Bakar akhi an ukhbira kama sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hada. Ketahuilah, sungguhnya tidak ada yang menghalangiku seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Abi Bakar, yakni saudaraku. Jadi Aisyah punya saudara yang namanya Muhammad, sama-sama anaknya Abu Bakar. Saya akan memberitahukan kepada Anda hadis yang saya dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan di rumahku ini. Saya langsung mendengar Rasulullah bersabda dan beliau juga menyampaikan di rumah saya ini. Sekarang saya sampaikan kepada Anda. Allahumma, ini sabdanya Rasulullah, berupa doa. Ya Allah, mau waliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim fasquq alaihim. Ya Allah, siapa saja hamba yang engkau beri wewenang atau kekuasaan untuk ngurus umatku, syai'a, ngurus apapun, nakirah ya, umum, ngurus apapun untuk urusan umatku, kemudian sampai memberi beban berat kepada umatku, maka berilah kesulitan untuk mereka. Mendoakan kejelekan untuk pemimpin yang apa ini? Zalim. Wa ma waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bih. Dan barang siapa yang diberi amanah untuk ngurus umatku dalam segala urusan apapun, kemudian lembut dalam ngurus umatku, farfuq bih, maka berilah kelembutanmu kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin yang bersikap lembut tadi. Nah, itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab, ya, termasuk ancaman bagi pemimpin yang zalim yang biasa menyengsarakan kaum muslimin, maka akan diberi kesulitan dalam perjalanannya menjalankan tumpuk kepemimpinan. Dan barang siapa yang menjadi pemimpin yang adil, yang menyebabkan kaum muslimin tenang dalam beribadah, kaum muslimin bisa aman dalam beribadah, kaum muslimin tidak diberi beban berat yang menyebabkan mereka sengsara, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersikap lembut kepada mereka, diberi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan apa ini? Kepemimpinan. Semuanya kata-katanya muslimin. Itu menunjukkan bahwasanya pemimpin itu memang menjadi hak khusus kaum muslimin. Orang kafir tidak layak menjadi pemimpin. Dan memang itulah syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Itu harus apa ini? Muslim. Sekalipun Quraisy, tapi kalau kafir semacam Abu Lahab, Abu Jahal, nggak layak jadi pemimpin kaum muslimin. Ya maaf, mereka juga pemimpin, tapi pemimpin di kalangan orang-orang kafir mereka. Ya, nah, baik, jelasin. Kalau kita baca hadis ini, berarti kan Aisyah mengomentari laporannya orang Mesir tadi ya. Nah, pemimpin Mesir tadi kok baik sama rakyatnya, nah, dapat doa kebaikan. Selanjutnya,
Wa haddatsani Muhammad bin Hatim, haddatsana Ibnu Mahdi, haddatsana Jarir bin Hazim, an Harmala al-Misri, an Abdurrahman bin Shamasa, an Aisyah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli. Sama dengan tadi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits, wa haddatsana Muhammad bin Rumah, haddatsana Al-Laits an-Nafi' an Ibn Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in." Ingatlah, setiap kalian ialah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Presiden atau pemimpin yang ngurus urusan umat manusia adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baiti, seorang laki-laki pemimpin rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya ngurus rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladih, seorang perempuan, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dalam mengurus rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan wahya mas'ulatun anhum, dia juga akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Wal abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, seorang budak juga menjadi pemimpin untuk bertanggung jawab mengamankan harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya. Ala faqulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah, setiap kalian ialah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dalam hadis ini jelas pembagian al-wilayah tadi. Ada al-wilayah itu apa? Ammah, ada al-wilayah al-khasah. Wilayah yang sifatnya umum, kekuasaan yang sifatnya umum, ada yang sifatnya apa? Khusus. Yang umum itu ya pemimpin negara, ya, yang ngurus kepentingan umum, sampai ngurus rumah tangganya, juga ngurus rakyatnya. Ada yang khusus, seperti seorang suami ngurus apa ini? Rumah tangganya, istri ngurus rumah suami dan anak-anaknya, budak ngurus harta tuannya. Itu namanya kekuasaan yang sifatnya apa ini? Khusus. Dan semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila melaksanakan tugas dengan baik, dengan amanah, maka akan dipersilakan menaiki mimbar-mimbar dari cahaya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak, maka dia akan menjadi apa ini? Orang yang hina dan menyesal besok pada hari kiamat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini ada pertanyaan. Apakah perundang-undangan di Nangrai Aceh Darussalam sudah sesuai dengan syariat Islam? Saya belum baca undang-undang di sana. Cuma berita yang sampai saya khobar, ya nggak ada bedanya dengan yang di tempat yang lain. Hanya saja di sana disesuaikan dengan kondisinya Muslim. Kenapa ada yang dicabut, tidak diterapkan? Kenapa tidak sesuai dengan budaya rakyat setempat? Kajang, kisos, potong tangan itu nggak dipakai, ya. Nah, gitu. Dan masya Allah kondisinya di sana perlu dakwah, ya. Di sana perlu dai alal haq, dai ala sunnah. Karena kebanyakan mayoritas kaum muslimin di sana itu sudah terpengaruh dengan jiwa-jiwa khawarij, pemberontak khawarij. Ya, pemikiran bid'ah pertama yang muncul dalam Islam. Ya, nah, yang dimotori oleh GAM. Ini hati-hati, ya. Sehingga semangat mereka semangat Islam, tapi tidak diimbangi dengan apa ini? Ilmu. Ya, sehingga perlu dakwah yang intensif di sana. Apalagi sana mayoritas apa ini? Muslim. Apalagi setelah ditimpa musibah tsunami yang menggoncangkan Aceh itu, banyak dakwah, ya. Sehingga dengan dakwah ini kaum muslimin walaupun tidak secara resmi
undang-undangnya dijadikan undang-undang resmi negara, tapi kaum musliminnya sudah bisa melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan prestasi yang besar. Ya. Nah, begitu. Bagaimana hukuman untuk seorang muslimah Aceh yang melakukan zina dengan orang Barat Italia yang beragama Nasrani? Muslimah Aceh zina sama orang Italia. Nah, mana saja kalau seandainya dia muhsan sudah menikah ya dirajam menurut aturan Islam, dan yang memberlakukan itu pemerintah. Entah nanti diwakilkan ke gubernur sana atau kepala desa sana, ya. Nah, kalau ternyata belum menikah, maka ya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun atau dipenjara setahun. Ya. Sama orang Italia juga seperti itu melakukan kalau memang ada dalam negara Islam, ya. Nah, gitu. Ya, berarti wah Italia kan zina kan halal, berarti dia dibebaskan. Enggak. Kalau sudah ketangkap pemerintah muslim, sama diberlakukan hukum Islam. Ya, nah, Allah Taala alam bisawab. Tapi kalau di sana nggak diberlakukan, soalnya zina dengan hukuman rajam itu nggak diterapkan. Berarti ya pilih-pilih, nggak kafah, ya. Tapi setidaknya ada usaha ke sana, itu sudah prestasi yang luar biasa. Dengan catatan dibarengi dengan ilmu yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak salah penerapan. Yang kedua, tidak hanya semangat saja, tapi apa? Harus diamalkan. Kenapa? Banyak data. Sana itu togel, zina banyak sekali, memalukan, ya. Sampai negara dikatakan daerah Darussalam, ya, negara yang penuh ketentraman, ya, Darussalam. Ternyata di sana togel, ya, zina banyak. Ini buktinya yang tanya ini tahu mungkin ini, ya. Sampai mau zina sama orang Italia. Ya, yang tidak pernah saya dengar berita ini di tempat saya. Ya. Tak tahu ke tempat Anda. Ya. Karena nggak ada orang Italia di tempat saya. Ya. Nah. Allah Ta'ala alam bisawab. Apakah sama antara zakat mal dengan zakat fitrah? Nah, tidak sama. Ya, walaupun zakatul fitri itu yang dikeluarkan ialah makanan pokok yang termasuk harta juga, cuma yang dimaksud mal di sini itu ialah kayak emas, perak, selain zakatul fitri, ya. Nah, apa saja yang dizakati? Yang dizakati kalau harta emas, ya, perak atau yang senilai dengan emas dan perak berupa uang. Kemudian kalau yang berupa hewan, unta, sapi, kambing, bebek, ayam enggak ada zakatnya, ya. Nah, unta, sapi, kambing. Kalau yang tumbuh-tumbuhan atau tanaman itu al-khintah, gandum, syair, jenis gandum tapi beda bentuknya, ya. Kemudian al-zabib, kismis, kemudian al-tamar, tamar. Selain itu tidak. Allah Ta'ala alam bisawab. Apakah petugas penarik zakat lembaga-lembaga zakat pada saat ini sesuai dengan sunnah? Kalau memang dari pemerintah sah, dan itu sunnah, dan itu hukum aslinya. Ambil itu dari pemerintah, bukan dari lembaga-lembaga sosial atau ormas-ormas yang ada. Itu sebetulnya tidak punya wewenang, ya. Pemerintah lah yang berwenang. Salurkan ke mereka, walaupun nanti ternyata tidak disalurkan kepada orang yang berhak menerima, zakat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kamilan, sempurna bila niatnya baik dan caranya benar. Adapun kalau enggak sampai ke tujuan karena ada kenakalan di pihak petugas, ya mereka yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap boleh diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial, salurkan enggak apa-apa, enggak masalah. Cukup.
cukup insyaallah ya. Nah, Allah taala alam. Subhanallah.